Menikah pada Juli 2001, Pasutri Asep Saipuddin dan Juhariah sudah 23 tahun menikah. Mereka memiliki 3 anak, yakni Sylvia yang berusia 22 tahun, Tasya 12, dan Azril 4 tahun. Sylvia sudah lulus kuliah dari sebuah universitas di Bandung, juga sudah punya pacar. Tasya, anak kedua, duduk di bangku SD dan si bungsu Azril di PAUD. Keluarga itu tinggal di Kampung Serang, Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Bekasi. Sang ayah Asep punya usaha berjualan aksesoris perhiasan yang dijalankannya bareng adik-adiknya. Juhariah, istri Asep, juga ikut membantu usaha itu. Mereka tampak bahagia, kerap bepergian, makan bersama di mal, dan mengunjungi tempat-tempat keramaian seperti foto ini. Mereka tengah kompak berpose di depan Masjid Raya Al-Jabar di Bandung yang didesain Ridwan Kamil. Tetangga bilang mereka berkecukupan dan rukun, tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Suatu hari sekitar bulan Mei 2024, Jujuk bersama ketiga anaknya, Sylvia, Tasya, dan Azril pergi jalan-jalan ke mal. Ikut bersama mereka Hagis Tiko Pramada alias Pram, pacar Sylvia. Pram berasal dari keluarga berpendidikan. Ibunya kepala sekolah. Kakak-kakaknya ada yang berprofesi bidan, juga guru di Palmerah, Jakarta. Sedangkan Pram kuliah IT di Universitas Gunadarma, Depok. Sudah 4 tahun dia berpacaran dengan Sylvia. Sewaktu berada di mal, Jujuk mengobrol dengan Pram. Wanita itu curhat pernikahannya dengan Asep tidak bahagia sebab Asep selalu kurang memberi nafkah. Asep pelit, dia cuma memberi saya duit 100.000 per hari. Berarti hanya 3 juta per bulan, padahal penghasilannya besar. Mendengar hal itu, Pram ikut bersimpati, sebab dia juga tidak suka pada Asep karena Asep tidak merestui hubungannya dengan Sylvia. Kemudian di hari lainnya, ketika Jujuk dan Pram sedang membeli kue di toko kue Harvest, Jujuk kembali curhat pada Pram betapa dirinya sudah benar-benar muak dengan kelakuan Asep yang menurutnya tak hanya pelit tapi juga punya selingkuhan. Saya mau dia mati saja, kata Jujuk dan bertanya pada Pram cara membunuh. Dan demikianlah pada Selasa siang 18 Juni 2024, Pram mengunjungi rumah keluarga Asep. Kebetulan Asep tidak di rumah, jadi Pram leluasa berbincang dengan Jujuk dan Sylvia tentang rencana pembunuhan Asep. Bunuh pakai racun saja, saran Pram. Awalnya mereka sempat ingin memakai sianida, tapi batal. Pram bilang, racuni minuman kesukaannya, campurkan dengan deterjen cair. Jujuk ragu, saya nggak mau melakukannya sendirian. Pram menenangkan dan bilang agar Jujuk melakukannya bersama Sylvia. Kedua wanita itu kemudian mencampurkan cairan deterjen ke minuman susu soda, tapi gagal karena Sylvia mundur sebab tidak tega memberikannya pada sang ayah. Pada Senin 24 Juni sekitar pukul 5 sore, Jujuk dan Sylvia kembali mencoba. Mereka campurkan deterjen cair ke minuman jus botolan kesukaan Asep. Minuman itu kemudian mereka simpan di dalam kulkas. Sekitar pukul 6 sore, Asep yang sudah pulang mengambil jus dari kulkas dan menenggaknya. Tak lama kemudian dia muntah-muntah di kamar mandi. Bergegas, Jujuk, Sylvia, dan anak lainnya, Tasya, datang membantu. Sylvia yang pura-pura cemas membantu sang ayah untuk rebahan. Sementara itu Jujuk buru-buru membuang sisa jus botol dan langsung membuatkan teh hangat untuk Asep. Ketika Asep menanyakan jus itu, Jujuk menjawab, jusnya mungkin sudah kadaluarsa, sudah saya buang supaya nggak diminum anak-anak. Pukul 6:30 malam, Jujuk menghubungi Pram. Rencana gagal, Asep nggak mati, cuma muntah-muntah. Pukul 8 malam, Pram datang ke rumah menemui Jujuk dan Sylvia. Ada cara lain nggak untuk membunuh Asep? Tanya Jujuk. Cekik dia sampai mati, kata Pram. Jujuk dan Sylvia setuju. Kemudian Pram melakukan pembagian tugas. Pram akan bertugas mencekik leher Asep saat pria itu sedang tidur, sedangkan Jujuk dan Sylvia membantu memegangi Asep. Mereka sepakat pembunuhan dilakukan esok hari, Selasa 25 Juni. Demikianlah esoknya pukul 4 sore, Pram dijemput Sylvia dengan sepeda motor. Pram mengenakan sweater hitam, sarung tangan hitam, dan helm hitam agar tidak dikenali. Setiba di rumah, Sylvia bilang, "Papahku belum pulang." Saat itu jam menunjukkan pukul 6 sore. Pram masuk ke kamar Sylvia untuk bersembunyi. Melihat hal itu, Tasya yang sekamar dengan sang kakak Sylvia heran. "Pram nginep di sini ya karena dia dikejar temannya mau dipukulin," kata Sylvia berbohong pada adiknya.
Kenapa nggak tinggal di apartemen saja? Kata Tasya yang selama ini tahu Pram tinggal menyewa di apartemen. Sewanya udah habis, jawab Sylvia. Kalau habis kenapa nggak disewa lagi aja? Kata Tasya. Sewanya mahal, nggak ada duit, jelas Sylvia. Kemudian Sylvia dan sang ibu Juju mengingatkan Tasya, kamu jangan bilang siapa-siapa Pram nginep di sini. Dan demikianlah Juju, Sylvia, dan Pram menunggu saat yang tepat untuk beraksi. Ketika Asep pulang, ditunggu-tunggu pria itu tidak tidur juga padahal sudah pukul 1 pagi memasuki Rabu 26 Juni. Lagi-lagi rencana Juju CS gagal, terpaksa aksi pembunuhan mereka tunda. Pram tetap bersembunyi di kamar Sylvia. Pukul 6:30 malam, Asep mengajak istri dan ketiga anaknya makan di mall. Sebelum berangkat, Sylvia berpesan pada Pram, kamu tunggu di kamar ya, kami mau makan ke mall. Sekitar pukul 8.45 malam, Asep sekeluarga pulang. Tapi Asep langsung keluar lagi untuk main badminton. Di kamar, Sylvia dan Pram mengobrol. Sylvia bilang, Papa pernah membeli HP pakai pinjol tanpa setahu Mama. Ketika Juju datang bergabung untuk ngobrol, Pram menyampaikan informasi itu kepada Juju. Bukan main marah Juju. Pasti Asep membeli HP itu untuk selingkuhannya. Keinginan Juju membunuh Asep semakin besar. Kita bunuh Asep hari ini juga, tegasnya. Ketiganya sepakat mengenakan pakaian serba hitam, termasuk masker hitam dan helm hitam, agar saat nanti beraksi, Asep tidak mengenali mereka. Pukul 11 malam, Asep pulang. Pram kembali bersembunyi di kamar Sylvia menanti saat yang tepat. Sementara itu, Sylvia tertidur. Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi, Kamis 27 Juni. Pram membangunkan Sylvia agar menghubungi Juju dan menanyakan apakah Asep sudah tidur. Asep belum tidur pulas, jawab Juju lewat HP. 10 menit ketiganya menunggu, dan pukul 3:10 mereka bersiap-siap. Sebelum beraksi, Pram kembali menanyakan pada Juju dan Sylvia, benar kalian ingin membunuh Asep? Mendadak, Juju dan Sylvia ragu. Tunggu bentar deh, kata mereka. Pram kembali masuk ke kamar Sylvia untuk bersembunyi. Sekitar 15 menit kemudian, pukul 3.25, Sylvia menghubungi agar Pram segera menemui dirinya dan Juju yang sudah siap. Pram dengan bersarung tangan hitam keluar dari kamar Sylvia dan menemui Juju dan Sylvia yang berada di kamar lain sudah siap dengan mengenakan pakaian serba hitam, masker hitam, dan helm hitam. Mereka juga membawa lakban yang sebelumnya sudah dibeli Sylvia. Ketiganya lalu menghampiri Asep yang tidur pulas di ruang tengah. Pram langsung menduduki tubuh Asep dan mencekik lehernya. Sementara Juju memegangi tubuh Asep dan Sylvia mengikat kedua kaki ayahnya itu dengan lakban. Asep sontak terbangun, meronta dan berteriak. Pria itu melakukan perlawanan sengit hingga Jujuk terpental dan helmnya lepas dan terguling. Asep mencakar lengan Pram hingga terluka, sementara Pram terus mencekik Asep, sedangkan Sylvia menduduki dan memegangi kedua kaki Asep. Melihat Pram kewalahan, Juju ikut membantu mencekik Asep lalu membekap mulut suaminya itu, tapi Asep melawan dan menggigit jari Juju. Karena Asep masih terus meronta, kesabaran Pram habis. Dia ambil helm Juju yang tadi terlepas lalu menghantamkannya ke wajah Asep. Kemudian Pram kembali mencekik pria itu dengan dibantu Juju lalu menonjok matanya. Asep mulai lemas. Seperti orang kesetanan, Pram dan Juju malah semakin mengencangkan cekikan agar semuanya tuntas. Asep terkulai, tak bergerak lagi. Saat itu sudah pukul 4 pagi. Sylvia memeriksa nafas dan denyut nadi Asep. Papa sudah mati. Sambil menangis, Juju dan Sylvia menyampaikan kabar buruk, kabar duka kepada keluarga besar Asep. Mereka mengatakan Juju dan Asep bertengkar karena Asep ketahuan selingkuh dan membeli HP serta mentransfer uang untuk selingkuhannya. Pertengkaran Juju dan Asep begitu hebat, saling dorong-dorongan. Terjadi KDRT sehingga tanpa disengaja Asep jatuh terkena lemari dan meninggal. Betapa terkejut keluarga besar Asep. Asep yang selama ini selalu sehat, aktif bahkan sering main badminton, mendadak meninggal karena alasan yang bagi mereka tidak masuk akal. Begitu melihat jasad Asep, adik-adiknya bertanya-tanya mengapa banyak memar dan luka tidak wajar.
Tiar yang diminta keluarga Asep untuk mengurus jenazah Asep dengan memandikan dan mengkafani juga heran melihat ada bekas memar di bagian mata Asep, juga luka sobek dan bekas tusukan kuku. Yang paling aneh, di leher Asep ada jejak merah seperti bekas jeratan atau cekikan. 10 tahun sudah Tiar mengenal Asep karena mereka satu kampung. Sebenarnya Tiar penasaran dengan lebam-lebam, memar, dan luka di jasad. Tapi dia sungkan bertanya, apalagi melihat Juju sangat berduka bahkan sempat pingsan. Tiar juga tidak berani menceritakan atau menanyakan hal itu kepada pihak keluarga karena khawatir keluarga tersinggung. Lagi pula, Tiar ingin menjaga kerahasiaan mayat sesuai sunahnya. Pada Kamis 27 Juni 2024 pukul 4.15 sore, Asep dimakamkan di halaman belakang rumah. 2 hari kemudian, keluarga besar Asep takziah ke makam Asep. Saat itu Sylvia juga ikut. Keluarga Asep yang masih belum puas akan penjelasan tentang kronologi dan penyebab kematian Asep kembali bertanya kepada Sylvia, "Vi, di sini makam bapak kamu. Kamu cerita yang sejujurnya. Sumpah demi Allah sebutin. Sumpah demi Rasulullah sebutin. Sumpah demi bapak sebutin." Dengan lantang, Sylvia bersumpah di depan makam ayahnya. "Demi Allah, memang seperti itu kejadiannya. Mamah papah bertengkar, dorong-dorongan, terus papa jatuh kena lemari." Mendengar kesungguhan ucapan Sylvia, keluarga besar Asep percaya. Namun ketika kemudian Yudi, adik kandung Asep, mendapat telepon dari pihak pinjol yang mengatakan Asep baru saja melakukan pinjaman, betapa terkejut dirinya. Bagaimana mungkin orang yang sudah almarhum bisa mengajukan pinjaman? Ketika Yudi mengecek mutasi rekening bank milik Asep, dia menemukan ada dana masuk dari pinjol. Dan tak lama kemudian jumlah uang di rekening Asep berkurang drastis, hanya tersisa sekitar Rp53.000. Sepertinya ada orang yang mentransfer dana pinjol yang masuk ke rekening Asep ke rekening lain. Sangat mencurigakan. Yudi menanyakan hal itu kepada Sylvia, tapi Sylvia menjawab berbelit-belit tidak jelas. Karena semakin curiga ada yang tidak beres, kedua adik Asep, yakni Yudi dan Ade, melaporkan hal itu kepada polisi. Menurut polisi, satu-satunya cara untuk mengetahui penyebab pasti kematian Asep adalah lewat otopsi. Makam harus dibongkar dan jasad diotopsi. Keluarga besar Asep setuju dan makam pun dibongkar. Hasil otopsi tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati Jakarta Timur menunjukkan Asep meninggal akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas atau asfiksia. Polisi pun memulai penyidikan dan menginterogasi orang-orang terdekat yang paling dicurigai yang pada saat kejadian ada bersama Asep, yakni sang istri Juhariah alias Jujuk dan si anak sulung Sylvia. Mereka akhirnya mengaku bersama Pram pacar Sylvia telah membunuh Asep. Motifnya karena Jujuk marah Asep pelit dan selingkuh. Sedangkan menurut Sylvia dan Pram, mereka marah pada Asep karena selama ini Asep tidak merestui hubungan mereka hingga mereka tidak bisa menikah. Tapi keluarga besar Asep tidak percaya pada motif itu. Kepada media, pihak keluarga mengatakan Juju dan Sylvia bohong. Motif sebenarnya mereka ingin menguasai harta Asep, namun sengaja mengarang senario perselingkuhan Asep. Terbukti ketika ditanya lebih lanjut, Juju tidak bisa menunjukkan bukti perselingkuhan suaminya, juga tidak bisa menunjukkan bukti Asep melakukan transfer uang dan membeli HP baru untuk selingkuhannya. Lalu apa sebenarnya motif ketiga pelaku membunuh Asep? Semuanya dibeberkan di persidangan. Begini ceritanya. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Cikarang. Saksi-saksi dihadirkan. Tasya, anak kedua Asep dan Juju yang baru berusia 12 tahun, turut bersaksi meski tidak disumpah karena masih di bawah umur. Menurut Tasya, awalnya pada Kamis 27 Juni saat sedang sholat subuh, tiba-tiba dia dengar suara ayahnya seperti sesak nafas. Tasya bergegas datang dan di ruang tengah melihat ayahnya dalam posisi telentang. Ibu dan kakaknya, juga Pram pacar kakaknya, sedang melakukan sesuatu terhadap ayahnya. Tasya menangis, "Papa kenapa? Papa kenapa?" Tapi sang ibu Juju langsung membentak, "Tasya, kamu masuk ke kamar mama." Menurut Tasya, saat itu Azril adiknya juga ikut menangis. Namun Tasya tidak masuk ke kamar ibunya, melainkan ke kamarnya dan menangis sendirian di sana hingga kemudian dia tertidur.
Tasya kemudian terbangun karena mendengar suara sepeda motor dan suara ibu dan kakaknya sedang berbicara. Tak lama kemudian, Sylvia masuk ke kamar. "Tasya, papa dibunuh karena ketahuan selingkuh." Sylvia juga menjelaskan ayah mereka jahat, pernah melecehkan Sylvia dengan memegang pantatnya. "Kamu diam aja, jangan ikut campur. Kalau enggak, nanti kamu masuk penjara," ancam Sylvia. Si kakak Sylvia juga bilang, Sylvia diancam ibu akan dibunuh jika menceritakan kejadian pembunuhan itu ke orang lain. Menurut Tasya, orang tuanya memang pernah bertengkar beberapa kali. Mamah nggak jujur soal uang, mamah sering bohong ke papa. Tasya mengatakan mamahnya sering mengeluh selalu kekurangan duit, jadi sering mengambil uang usaha papanya. Mamah juga pernah ngambil uang Tasya. Menurut Tasya, si kakak Sylvia juga sering berbohong kepada ayah mereka dan bilang uang sakunya kurang, sehingga sang ayah memberi uang tambahan. Tasya melihat ibunya dan kakaknya tidak pernah menunjukkan penyesalan setelah sang ayah Asep meninggal. Saat Tasya di pesantren, dia mencatat kejadian itu di buku hariannya. Di persidangan, ketiga terdakwa yakni Pram, Sylvia, dan Juju saling tuduh. Pram mengatakan Jujuklah dalang pembunuhan. Jujuk yang awalnya punya ide meracun Asep dengan sianida. Pram mengaku sebenarnya dia tidak takut jika hubungannya dengan Sylvia tidak direstui Asep. Dia terpaksa ikut membunuh Asep karena Jujuk mengancam tidak akan mengizinkan Pram menikahi Sylvia jika Pram tidak mau ikut membunuh Asep. Menurut Pram, Jujuk ingin menguasai harta Asep. Pram mengatakan sebelum Asep tewas, dia melepaskan cekikan di leher Asep. Tapi Jujuk terus mencekik hingga akhirnya Asep tewas. Di persidangan, Sylvia mengaku ibunya Jujuk memang sering mengeluh ke Pram kekurangan nafkah. Tapi Sylvia menuding Pramlah otak pembunuhan. Pram yang menghasut ibunya untuk membunuh Asep dengan memanas-manasi bahwa Asep membelikan HP untuk wanita lain. Pram juga yang menyarankan membunuh Asep dengan cara diracun. Menurut Sylvia, Pram yang punya ide agar Jujuk mengarang cerita bohong dan mengabari keluarga bahwa Jujuk dan Asep bertengkar karena Asep selingkuh, lalu terjadi KDRT dan tanpa sengaja Asep jatuh, terkena lemari dan meninggal. Di persidangan, Sylvia mengaku memang dia pernah melakukan pinjol untuk keperluan Pram. Sylvia menyesal atas peristiwa pembunuhan ayahnya. Awalnya memang dia selalu menurut dan mencintai Pram, tapi sekarang dia mengaku sadar sudah salah memilih pacar. Sylvia mengatakan dia tidak pernah membenci ayahnya dan tidak punya keinginan membunuh ayahnya. Dia melakukannya karena berada di bawah tekanan Pram. Juhariah alias Juju mengatakan di persidangan dalang pembunuhan adalah Pram yang menghasut dan memanas-manasi dirinya, terutama ketika Pram bilang Asep telah membelikan HP untuk selingkuhannya. Juju bilang dia mendapat tekanan dari Pram untuk membunuh Asep. Juju menegaskan dia tidak pernah berniat menguasai harta Asep. Juju membantah tudingan dirinya dalang pembunuhan. Dia tidak pernah memperalat Sylvia maupun Pram untuk membunuh Asep. Jujuk dan Sylvia hanyalah korban dari aksi Pram. Di persidangan dibeberkan, ternyata ibu dan anak, yakni Jujuk dan Sylvia punya kebiasaan yang sama, kerap hidup boros hingga selalu kekurangan uang dan akhirnya berutang. Jujuk yang berutang ke beberapa temannya marah kepada sang suami Asep yang menolak melunasinya. Sylvia dan Pram juga sama saja. Mereka hobi berutang dan mengajukan pinjaman online karena gaya hidup hedon hingga akhirnya terjerat utang pinjol. Tak lama setelah Asep tewas, Sylvia dan Pram menggunakan HP Asep untuk melakukan pinjaman online pada 2 aplikasi milik Asep. Total pinjol 56,5 juta. Setelah dana pinjol masuk ke rekening bank milik Asep, Sylvia dan Pram kemudian mentransfer dana sejumlah 56,5 juta itu ke rekening bank milik Sylvia dengan menggunakan aplikasi M-Banking di HP Asep. Selanjutnya, Sylvia mentransfer uang dari rekeningnya itu ke rekening sang pacar Pram. Selain itu, menurut Sylvia, dia juga mentransfer uang sejumlah 10 juta ke rekening Pram. Uang tersebut kemudian dipakai Pram untuk membayar utang sebesar 6 juta. Lalu membayar pinjol Pram dan Sylvia sejumlah total 20 juta. Kemudian agar hidup senantiasa nyaman, Pram membeli 2 unit AC merek Sharp di Electronic City seharga total 8,6 juta.
Uang itu juga dipakai untuk menebus PS5 milik Pram yang digadai sejumlah 3,3 juta. Selain itu juga untuk membayar tagihan kartu kredit bank milik Pram sejumlah 3 juta, untuk menebus BPKB sepeda motor yang digadai sejumlah 3 juta, dan tak lupa juga untuk membeli HP merek iPhone seharga Rp19.750.000. Uang sisanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kejahatan yang dilakukan Juju, Sylvia, dan Pram sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. Perbuatan mereka telah mengakibatkan duka dan trauma mendalam bagi keluarga Asep Saifuddin, khususnya bagi dua anaknya yakni Tasya dan Azril. Tampaknya majelis hakim melihat ketiga terdakwa yang saling tuding itu melakukan kejahatan yang sama besarnya. Mereka terbukti melakukan pembunuhan berencana dan divonis sama berat, yakni penjara seumur hidup. Walaupun keluarga besar Asep sebenarnya ingin para pelaku divonis mati, mereka puas menerima hukuman tersebut meski sempat menyemburkan sumpah serapah kepada Juju, Sylvia, dan Pram. Keluar, coba keluar, Juju keluar. Nggak berani ya? Tetangga terkejut ketika kemudian tahu Asep meninggal karena dibunuh istri dan anaknya, juga pacar si anak. Novi, seorang tetangga, mengatakan kepada media online Detik News, Asep ke anak-anaknya mah sayang, gak ada yang aneh-aneh. Kalau misal jalan-jalan kemana, dia ajak semua. Kadang kalau kontes burung, diajak semua keluarganya. Saya mah gak percaya istrinya kurang dikasih nafkah. Rika, tetangga lainnya, mengaku tidak pernah mendengar keributan dari rumah Asep yang selalu terlihat rukun dengan Juju. Kalau libur sekolah, pergi liburan bareng-bareng. Liburannya jauh-jauh, istrinya selalu diajak. Juju juga sering terlihat belanja sembako dalam jumlah besar untuk kebutuhan rumah tangganya. Menurut Rika, berbeda dengan Asep yang berbaur dengan tetangga dan aktif bermain sepak bola dan badminton, Juju jarang bergaul dengan warga sekitar. Dia mah jarang bertetangga, jarang keluar, walaupun kita deket juga jarang ketemu. Biasanya ibu-ibu kan ketemu ngobrol, dia mah enggak, pokoknya jarang kumpul sama ibu-ibu di sini. Kepada media, Ade, adik kandung Asep, mengatakan, 2 hari setelah membunuh Asep, Juju langsung hendak mengambil alih usaha aksesoris. Setelah Asep meninggal, banyak karyawan yang mengadu kepada Ade tentang kelakuan Juju selama ini yang sering korupsi dan nilep uang usaha milik suaminya dengan jumlah beragam. Sesungguhnya yang menjadi korban dalam kasus ini adalah anak-anak Asep dan Juju yang masih di bawah umur, yakni Tasya dan Azril. Mereka kehilangan ayah mereka selamanya, sedangkan ibu dan kakak mereka berstatus napi, meringkuk di penjara. Pengasuhan Tasya dan Azril diberikan ke keluarga besar Asep. Sehubungan dengan Sylvia, Yudi, adik Asep yang juga merupakan paman Sylvia, kepada media mengatakan Sylvia merupakan cucu pertama di keluarga besar Asep. Selama ini Sylvia lebih dekat dengan ibunya Juju dibanding sang ayah. Sylvie itu kalem, nurut,
Pokoknya nggak neko-neko. Saya nggak habis pikir dia bisa jadi psikopat begitu, kata sang paman Yudi. Si napi Sylvia yang selama ini ternyata hamil di luar nikah melahirkan seorang bayi. Bayi itu hasil hubungannya dengan Pram. Sang bayi dititipkan untuk diasuh keluarga dari pihak ibunya. Sylvia menegaskan dia tidak sudi menikah dengan Pram. Sampai akhir, Sylvia dan Juju tetap menuding Pramlah yang membuat mereka terjerumus membunuh Asep. Percayakah kalian? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.